Tian Hou Zunze, belum buat kopi jadi dia mengantuk. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir, berikan like dan subscribe YouTube Panatua Zaesin. Panatua Zaesin ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang baik hati. Melanjutkan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1089, perubahan kuno api matahari. Suara tenang pemuda itu seperti air yang mengalir melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang dipanggil Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menjadi menyeramkan. Kedua pasang mata menatap pemuda itu, yang perlahan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan garang tersenyum, hanya 2 bintang Daozong yang berani melontarkan lancang di depan kami berdua, teman-teman lama. Masih ada 40 detik. Pemuda itu sepertinya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulut. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan diperintahkan. Ekspresi tajam langsung terbang ke mata banyak orang dari Sekte Api Hitam saat mereka mendengar perintah ini. Douqi yang melonjak tajam dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan douqi mereka bersama-sama tanpa izin sebelumnya dan memaksa menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan mendekat. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan ganas itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak menyebabkan langkah Xiao Yan berhenti sejenak. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya terkejut saat melihat api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, api surgawi. Kegembiraan dan keserakahan yang pembohong tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah tangisan mereka yang tidak disengaja. Sekte Api Hitam terkenal karena afinitas apinya. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Bocah, kamu memiliki barang yang unik. Namun, karena Anda telah menyerahkan diri Anda kepada kami berdua akan dengan baik hati menerimanya. Zhao Hei tersenyum. Setelah dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat yang bersamaan dan menghancurkan menuju Xiao Yan. Waktunya habis. Xiao Yan menghela nafas lembut dan menenangkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiao Yan perlahan terdistorsi sementara desahan lembutnya perlahan terdengar. Tiba-tiba, sosok tua yang aneh muncul. Lengan bajunya secara acak diayunkan ke arah 2 orang yang telah menembak secara eksplosif. Segera, ruang kosong itu tampak tercampur dengan kasar oleh tangan yang tak terlihat, menampilkan banyak lipatan spasial. Kekuatan yang agung dan menakutkan menembus ruang dengan tenang seperti banjir air saat lengan baju diayunkan. Setelah itu, dengan lembut menyerang dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk riak sedikitpun. Kasar. Tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba teringat saat angin bertiup. Keganasan wajah mereka langsung berubah menjadi syok. Sebelum guncangan ini benar-benar hilang, 2 suap darah segar berwarna merah cerah bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulut mereka. Bang! Setelah darah segar dimuntahkan, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka kemudian menabrak tanah, berjongkok selama lebih dari 10 kali sebelum dihentikan dengan keras ke dinding. Suara samar namun jelas dari tulang yang hancur terdengar. Seluruh aula hening. Semua menampilkan sosok tua di samping Xiao Yan dengan ekspresi tumpul. Hanya dengan gelombang acak, 2 ahli di puncak kelas Daozong bintang 6 dikalahkan dengan sangat lemas tanpa kemampuan untuk membela diri. Daozun. Ye Zong tercengang saat melihat sosok tua ini. Meski tidak sedikit pun aura yang keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberi perasaan seperti itu adalah keberadaan yang kuat yang telah melangkah ke kelas Daozun. Sejak kapan klan Ye saya berinteraksi dengan pakar seperti itu? Pikiran ini melintas di hati Ye Zong. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik minat seorang elit Daozun. Jika tidak, Sekte Api Hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka. Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xin Lan di luar aula besar. Dia langsung terkejut. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu.
Matanya tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Meskipun penampilannya sedikit berubah, Ye Zong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia Xiao Yan dari dulu. Pikiran ini melintas di jantung hati. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup udara sejuk. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka yang kuat di sekitarnya. Namun mengapa ada elit misterius lainnya Do Zun di sekitarnya setelah 1 bulan atau lebih? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan seorang elit Do Zun untuk mengikutinya? Klan Ye saya buta di usia tua. Kami hampir menyentuh makhluk agung ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar di dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Pemogokan dari Tian Huo Zun Ze sebelumnya telah menyebabkan keduanya cedera paling serius. Bahkan jika mereka berhasil pulih, kemungkinan besar gejala sisa akan tertinggal. Senior ini, kami berdua adalah tetua dari Blackfire Sect. Kami buta telah menyinggung perasaan Anda hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Zhao Hei dan Qin Mo naik dari tanah dengan cara yang tertidur. Hati mereka sangat tergoncang sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun kemarahan. Menjadi mereka yang terlibat, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa menakutkannya serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pasti ahli dari kelas Do Zun. Eksistensi seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh sekte api hitam mereka. Sial, bagaimana mungkin klan Ye memperkenalkan dengan elit Do Zun? Kami salah menghitung kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu pemimpin sekte tentang ini. Menginginkan kami berhenti memiliki pikiran buruk terhadap klan Ye di masa depan. Seekor unta yang mati karena terlalu kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Mulut mereka berdua dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuh mereka saat mereka mengusap darah segar di wajah mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun prestise yang mereka tunjukkan sebelumnya. Di depan seorang elit Do Zun, hidup mereka seperti semut yang bahkan tidak layak disebut. Poin ini adalah sesuatu yang mereka berdua sadari dengan jelas. Jika Anda kembali lagi, saya akan menuju ke sekte api hitam Anda dan menemani Anda semua dengan sedikit diskusi. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati, saat dia berbicara dengan dingin. Zhao Hei dan Qin Mo memecahkan dingin saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Keduanya saling mendukung dan lari ke pintu. Bawalah barang-barangmu. Tangisan dingin Xiao Yan segera menyusul setelah keduanya baru keluar melalui pintu. Keduanya buru-buru berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke cincin penyimpanan mereka. Baru setelah itu mereka memimpin orang-orang mereka dan melarikan diri dengan berani tanpa berani mengucapkan kata pun. Semua ini terjadi di depan mengejutkan anggota klan Ye. Anggota klan Ye di aula besar baru pulih beberapa saat setelah menyaksikan orang-orang dari Blackfire Sekte melarikan diri dengan cara yang tertidur. Beberapa rasa hormat melonjak di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Tian Huo Zun Ze di dekatnya. Kakek, kamu baik-baik saja. Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara khawatir saat menghadap Ye Zong. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Matanya segera mendarat di Xiao Yan saat dia dengan lembut menghela nafas. Dia membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan mengambil sikap tidak hormat dari klan Ye saat itu. Xiao Yan, beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa sesepuh klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak pergantian tangan. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Sebaliknya, dia menyatakan niatnya, kali ini, saya datang ke klan Ye dengan maksud untuk meminjam Sunfire Ancient Altar. Bolehkah saya tahu apakah penatua Ye Zong akan meminjamkannya kepada saya? Mata Ye Zong melirik Xin Lan di dekatnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa getir sambil berkata, Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye saya hari ini. Meskipun Sunfire Ancient Altar tidak dapat meminjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan,
klan Ye telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Ia mungkin mencari kematian sendiri jika ia masih berlangganan dengan cara lamanya. Xiao Yan hanya dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar bahwa Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah tersebut. Ye Zong mencatat anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka berbatu yang sangat sepi muncul di depan mereka. Di tengah tanah terbuka terdapat altar yang agak kuno. Bebatuan besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi jejak waktu. Yang jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan murni energi di sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti zat yang tersebar di langit. Setelah dipantulkan oleh dinding batu halus, mereka akhirnya berkumpul di tablet batu hitam pekat. Ada lubang yang menghubungkan jauh di bawah tanah di bawah lempengan batu. Beberapa bibit inti jantung api akan lolos saat tablet batu dipindahkan. Ini kemudian akan mengeluarkan sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zong dengan lembut menghela nafas dan tertawa getir saat dia menatap altar kuno. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun yang lalu, bibit api inti jantung jarang keluar dari lubang. Tidak mungkin membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari. Ye Zong menghela napas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada Sun Flame apapun untuk tujuannya. Yang dia ingin lakukan, hanyalah menggunakan energi alami yang murni dari tempat ini untuk menekan racun tubuh yang diserap dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil, masuk ke altar. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan arsitektur berubah vertikal karena dia merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka iblis bumi. Setelah itu, dia akhirnya bersantai dan berjalan ke altar. Pak Tua Yao, mohon jaga kami. Jangan izinkan siapapun yang mengganggu. Tian Huo Zunze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Anda dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Douzun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang akan dapat mengganggu Anda. Ye Zong juga dengan bijak mundur jauh saat melihat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya menyapu sekeliling. Ada banyak dinding batu di sekitar altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiao Yan menariknya. Dia memandang dokter peri kecil di depannya, yang tampak agak tidak nyaman. Dengan tawa lembut, dia berkata, "Kalau begitu, aku juga harus memulai."